يجب أن تسقط وستسقط إن شاء الله. يجب أن تسقط وستسقط إن شاء الله. لا إله إلا الله. Kali ini Iran benar-benar tak beri ampun Israel, di mana di serangan ke-6 Iran ke Israel semakin menggila dan semakin tak bisa dibendung. Di mana di serangan ke-5 Iran menghancurkan 3 kota Israel. Namun di serangan ke-6 Iran tak lagi hancurkan kota-kota di Israel. Tetapi saat ini rudal Iran hancurkan industri terbesar Israel, yaitu minyak dan gas bumi yang berada di ladang gas Tamar dan Leviathan di lepas pantai Mediterania, yang merupakan sumber penghasilan terbesar Israel harus hancur karena serangan balasan rudal Iran. Bahkan salah satu pengusaha terbesar dan terkaya di Israel, yaitu Eyal Ofer, mengaku alami kerugian besar karena rudal Iran hancurkan ladang gas terbesarnya. Begini saat rudal terbaik Iran lumpuhkan industri Israel. Warga Amerika turun ke jalan. Mereka teriak, "Kami tak mau mati demi Israel." Demo besar-besaran meledak di Amerika. Rakyat menolak keputusan Presiden Trump yang menyeret AS ke dalam perang melawan Iran demi kepentingan Israel. Padahal secara konstitusi, seorang presiden harus mendapatkan persetujuan Senat sebelum menyatakan perang. Tapi Trump ngeyel. Hal ini juga melanggar pasal 51 Piagam PBB yang melarang agresi tanpa serangan awal. Iran berhak membela diri. Publik AS tak lupa 4.487 tentara gugur di Irak akibat keputusan gegabah yang mirip. Kini mereka berkata tegas, "Kami tidak mau peristiwa berdarah itu terulang." Bahkan pemimpin dunia seperti Putin dan Xi Jinping sudah memperingatkan, jika AS terus memprovokasi, konsekuensinya bisa tak terbayangkan. Waduh. Sampai kapanpun, Israel nggak akan benar-benar menaklukkan Palestina. Lah kok bisa? Secara teknologi mereka jauh lebih unggul, senjata lengkap, ekonomi kuat, bahkan dukungan dari negara-negara besar juga dapat. Jadi gini, ada hal yang nggak bisa ditaklukkan pakai kekuatan militer. Penjajahan itu nggak bisa bertahan selamanya. Lihat aja sejarah. Semua imperium besar kayak Inggris, Uni Soviet, sampai kolonialisme Belanda, semua akhirnya runtuh. Bukan karena kalah senjata, tapi karena rakyatnya nggak berhenti melawan. Dan Palestina udah 70 tahun lebih tetap berdiri. Walau terus ditekan, semangat perlawanan mereka malah makin kuat. Itu namanya daya tahan sosial, dan itu kekuatan yang jarang bisa dikalahkan. Terus diperkuat dengan ini, salah satu tempat di Palestina yaitu Baitul Maqdis akan menjadi tempat penting dalam skenario akhir zaman. Di situ nanti Nabi Isa turun, Imam Mahdi muncul, Dajjal dikalahkan. Jadi meskipun hari ini kelihatan kalah, tapi baik secara sejarah, logika maupun keyakinan, Palestina nggak akan pernah benar-benar hilang. Sampai kapanpun, Israel nggak akan benar-benar menang. Inilah yang akan terjadi jika Palestina merdeka dan Baitul Maqdis berhasil dibebaskan. Nabi Muhammad SAW
Dalam hadis syahih Imam Muslim berkata kepada Abdullah ibnu Rawahah, apabila nanti engkau mendengar Baitul Maqdis dibebaskan dan dikumandangkan khilafah Islamiyah, ketahuilah kata Rasulullah, pada saat itu seluruh Arab dalam keadaan kacau dan negeri yang paling aman, negeri yang paling kuat, negeri yang paling makmur, dan negeri yang paling sejahtera adalah Palestina. Hijrahlah kalian semua ke sana. Dan itu adalah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu akan ada 7 bencana yang akan terjadi. Yang pertama, negara-negara Eropa dan Amerika akan hancur luluh lantak. Kedua, bangsa Israel akan lenyap di muka bumi. Ketiga, akan terjadi krisis ekonomi global. Keempat, akan terjadi bencana alam di Arab dan seluruh dunia. Kelima, akan terjadilah kelangkaan pangan secara global. Keenam, akan terjadi perebutan kekuasaan di Arab Saudi. Dan yang terakhir, terjadilah Perang Dunia Ketiga yang menandai akhir zaman. Kamu sadar nggak sih, dulu tuh Arab Saudi paling vokal bela Palestina. Demo besar-besaran, pidato di forum internasional, pokoknya tiap ada konflik, Saudi langsung bersuara. Tapi sekarang, kok makin diam ya? Bahkan, hubungan sama Israel malah mulai membaik. Katanya sih demi stabilitas Timur Tengah, demi ekonomi, diplomasi, dan normalisasi hubungan. Gimana menurut kamu? Apa masih bisa percaya sama negara-negara seperti Turki? Suaranya keras banget di media, bela Palestina, tapi bisnis sama Israel tetap jalan juga. Terus ada Cina dan Rusia. Keduanya tampil kayak penengah, tapi tetap aja punya agenda politik di Timur Tengah. Mesir, dia jaga perbatasan Gaza. Kadang bantu, kadang tutup, jadi penengah, tapi juga punya kepentingan sendiri. Berat banget ya ujian Palestina. Kamu sadar nggak sih, dulu tuh Arab Saudi paling vokal bela. Siapa sangka, dunia ternyata dikendalikan hanya oleh 5 orang ini. Pernah kepikiran nggak, ada orang-orang di luar sana yang omongannya bisa bikin negara ribut, atau malah bikin dunia tenang? Sekarang ini, ada 5 tokoh dunia yang pengaruhnya luar biasa besar. Pertama, Netanyahu dari Israel lagi jadi sorotan karena situasi yang memanas di Timur Tengah. Kedua, Khamenei dari Iran, pemimpin besar yang punya pengaruh kuat di kawasan sana. Lalu ada Donald Trump, Presiden Amerika. Tiap gerak-geriknya bisa bikin suasana berubah drastis. Nggak ketinggalan, Putin dari Rusia, yang sampai sekarang masih jadi pusat konflik di Eropa. Dan terakhir, Xi Jinping dari Cina, sosok yang punya posisi penting banget dalam stabilitas Asia dan global. 5 orang ini bukan cuma pemimpin negara biasa. Mereka pegang kendali arah dunia ke depan, mau makin tenang atau justru makin panas. Semua bisa berubah lewat keputusan mereka. Dokter kaget pasiennya adalah istri pemimpin tertinggi Iran. Bayangkan istri seorang pemimpin tertinggi dengan kekuasaan yang begitu besar datang ke rumah sakit. Apa yang Anda harapkan? Pengawalan ketat, perlakuan istimewa, tapi tidak untuk istri Imam Ali Khamenei. Suatu hari istri Imam Ali Khamenei pergi ke rumah sakit umum untuk memeriksakan kesehatannya. Tidak ada pengawal, tidak ada jalur khusus. Beliau datang seperti rakyat biasa, membawa nomor antrian, duduk menunggu giliran, seperti orang-orang lainnya, dan tak seorang pun mengenalinya. Ketika tiba gilirannya, dokter yang memeriksa beliau awalnya tidak menyadari siapa beliau. Dokter mulai curiga dengan nama pasien ini. Ia pun bertanya, "Apakah engkau adalah istri Sayyid Ali Khamenei?" Setelah sadar bahwa ini adalah istri pemimpin tertinggi Iran, dokter itu panik dan terkejut. Dengan penuh hormat, dokter bertanya, "Kenapa Anda mengantri? Mengapa Anda tidak menggunakan jalur khusus?" Jawaban beliau sederhana tapi menggugah. "Saya tidak berbeda dengan rakyat lainnya. Kalau mereka harus mengantri, saya juga harus mengantri." Bayangkan, seorang istri pemimpin tertinggi memilih untuk diperlakukan sama dengan rakyat biasa, meskipun beliau bisa saja mendapat Dokter kaget pasiennya adalah istri pemimpin tertinggi Iran. Bayangkan istri seorang pemimpin tertinggi dengan kekuatan. Beberapa pesawat kargo raksasa asal Cina dilaporkan terbang diam-diam menuju Iran di tengah memanasnya konflik dengan Israel. Pesawat jenis Boeing 747 itu sempat hilang dari radar saat memasuki wilayah udara Iran, memicu spekulasi bahwa mereka membawa bantuan militer rahasia. Meski tidak ada konfirmasi resmi, banyak analis menilai Cina tengah menunjukkan dukungan diam-diam demi menjaga kepentingan energinya di Timur Tengah. Langkah ini bisa memicu ketegangan baru, karena menunjukkan bahwa konflik regional kini makin melibatkan kekuatan global dalam bayang-bayang. Beberapa pesawat kargo raksasa asal Cina dilaporkan terbang. Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, hampir tak pernah tinggalkan negaranya. Tapi ketika ia melakukannya,
Ia naik Tayanggo, kereta baja super rahasia. Tujuannya, Vostokny Cosmodrome di Rusia bertemu Vladimir Putin. Perjalanan ini bukan main-main. 2 hari, ribuan kilometer dengan pengamanan super ketat. Keretanya diapit 2 pengawal. 1 di depan memeriksa jalur, 1 di belakang penuh pasukan bersenjata berat. Dari udara, helikopter militer mengawasi. Di darat, personel sudah lebih dulu dikirim ke titik-titik rute. Kereta ini lebih dari sekedar transportasi. Di dalamnya, ruang kerja lengkap, peta besar, sambungan satelit, bahkan penyanyi pribadi. Interiornya mewah, sofa hijau pink, lantai kayu mengilap, restoran dengan menu Korea, Jepang, Prancis. Tapi juga penuh pertahanan. Jendela anti peluru, dinding tahan ledakan, rudal anti pesawat, senapan mesin, bahkan helikopter darurat. Karena bobot dan perlindungan ekstrim, kecepatan maksimalnya cuma 60 km per jam. Setiap stasiun yang dilewati dimatikan aliran listriknya. Di Korea Utara, ada 20 stasiun yang dibangun khusus untuk kereta ini. Kim Jong-un. Kebenaran mulai terkuak. Di balik hujan rudal Iran ke jantung Israel, ada bayangan kekuatan timur jauh yang turut bermain, Korea Utara. Iran melancarkan serangan terbesarnya, menggunakan rudal balistik berat seperti Fatah dan Emad, dengan jangkauan hingga 1.700 km dan hulu ledak seberat 750 kg. Sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome, mulai kewalahan, stok rudal pencegat menipis, bahkan sistem pertahanan roket ringan terpaksa digunakan menghadapi rudal berat. Namun, banyak yang gagal dicegat, puing-puing rudal jatuh menghantam pemukiman. Dan inilah yang mengejutkan, analis mengungkapkan teknologi rudal Iran memiliki kemiripan kuat dengan rodong milik Korea Utara. Artinya, Iran mungkin telah menerima transfer teknologi dari Pyongyang, sebuah kolaborasi antara dua negara yang dibenci Barat. Korea Utara mungkin tak muncul di berita utama, tapi dari balik bayangan, mereka membantu Iran menembus langit Israel. Ini bukan lagi sekedar konflik Timur Tengah, namun babak baru dalam pertarungan Blok Timur versus Barat. Kebenaran mulai terkuak. Karena memang Bani Israel, bangsa Israel itu keturunannya Nabi Ibrahim. Saya singkat di Ibrahim saja. Nabi Ibrahim itu keturunannya Nabi Nuh. Dari siapa? Dari darahnya Syam. Turun. Nanti kalau baca silsilahnya ke atas. Nabi Ibrahim itu punya 2. Ada sebagian mengatakan 3 istri. Ikhtilaf. Istri yang pertama itu orang Mesir yang bernama Sarah. Istri yang kedua dari Palestina. Hari ini yang sedang bergolak, itu bernama Hajar. Sedangkan istri yang ketiga bernama Qaturah atau Konturah. Ikhtilaf. Kita sebut yang 2. Dari pernikahannya dengan Hajar melahirkan putra yang bernama Ismail alaihissalam. Ismail tidak pernah melahirkan keturunan yang menjadi nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya singkat saja. Dari Sarah lahir anak laki-laki bernama Ishak. Ishak itu adiknya Ismail, beda ibu. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini Allah berikan gelar Israel. Di dalam bahasa Ibrani, apa itu bahasa Ibrani? Bahasanya Nabi Ibrahim. Ibrahim bukan orang Arab. Ibrahim itu lahirnya di Ur Kaldani, Babilonia, Mesopotamia. Hari ini disebut negara Irak. Ya, saya jelasin sejarahnya dulu dan tidak terjadi fitnah. Yakub Allah berikan gelar Israel. Dalam bahasa Ibrani disebut Ezrail. Ezra artinya kekasih. El itu Allah. Yakub itu adalah kekasih Allah. Yakub punya anak 12 orang bersaudara, beda ibu semuanya. Ada 4 istrinya Yakub. Yusuf bersaudara 12 orang yang disebut Bani Israel. Yakub diberikan gelar Israel, anak keturunannya 12 anak yang bernama Yusuf bersaudara disebut Bani Israel atau keturunan Israel. Salah satu anaknya bernama Lewi, abangnya Yusuf. Lewi punya anak namanya Imran. Bukan surat Al-Imran, itu beda lagi. Imran punya anak 2 nama. Nabi ada 2 anak dari Imran, dua-duanya jadi nabi, Musa dan Harun alaihissalam. Abangnya Yusuf namanya Yahuda. Yahuda itu turun punya anak namanya Daud alaihissalam. Daud punya anak Sulaiman.
Terus turun ke beberapa nabi. Punya anak namanya Imran, yang kemudian menjadi nama surah Ali Imran. Imran punya istri namanya Hana. Imran dan Hana punya anak namanya Maria atau Maryam dalam Quran. Maryam punya anak tanpa menikah yang bernama Isa bin Maryam. Nabi Muhammad SAW keturunan langsung dari Nabi Allah Ismail melalui jalur ibu yang dari Palestina. Nabi Ismail menjadi Arab bukan karena Ibrahim, tapi karena ibunya dari Palestina. Yang jelas. Kemudian menikah dengan perempuan Arab dari Bani Jurhum, melahirkan anak yang bernama Haidar, turun sampai kepada Aminah, turun, nanti sampai kepada datuk Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya putra yang bernama Abdullah. Abdullah punya putra yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau saya jelaskan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya hubungan kekerabatan dengan Abdullah Isa. Tetapi bukan dari jalur ayah. Kalau jalur ayah berarti Ibrahim. Ya, dari jalur ayah Ibrahim, tapi nenek moyangnya beda. Nenek moyangnya Isa itu bernama Sarah, sedangkan nenek moyang baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bernama Hajar. Yang jelas, biar tidak ada fitnah di antara orang-orang yang tidak paham tentang sejarah. Nah, tadi istri Nabi Ibrahim yang tidak disebut namanya Qaturah punya anak yang bernama Madian. Nanti di negara Madian itu datang seorang nabi yang bernama Shu'aib. Karena memang Bani Israel, bangsa Israel itu Pak, itu keturunannya Nabi Ibrahim. Saya singkat di Ibrahim. Nabi Ibrahim itu keturunannya Nabi Nuh. Dari siapa? Dari daerahnya Syam. Tahukah kamu bahwa menyerang Iran lewat darat hampir mustahil? Dalam sejarah, hampir tidak ada kekuatan besar yang berhasil menginvasi Iran, mulai dari bangsa Romawi, Turki, Mongol, Rusia, hingga Arab. Alasan utamanya adalah letak geografis Iran yang sangat sulit ditembus. Pegunungan tinggi seperti Zagros di barat dan Alborz di utara menjadi penghalang alami. Di bagian dalam wilayahnya, terdapat gurun luas seperti Dashte Kafir dan Dashte Lut yang menciptakan medan yang keras dan berbahaya, sehingga sangat menyulitkan serangan darat. Selama lebih dari 500 tahun, Iran tetap ada di peta dunia dengan batas negara yang nyaris tidak berubah. Banyak kekuatan besar pernah mencoba menguasai Iran, terutama karena posisinya yang sangat strategis. Iran terletak di pertemuan tiga benua, Asia, Eropa, dan Afrika, menjadikannya titik penting dalam perdagangan, penaklukan, dan pengaruh kekuasaan. Menguasai Iran berarti menguasai pintu penghubung antara berbagai kekaisaran. Selain itu, Iran juga dikelilingi oleh 3 perairan penting, Laut Kaspia di utara, Teluk Persia di selatan, dan Teluk Oman di tenggara. Yang paling penting, Iran menguasai salah satu sisi Selat Hormuz, jalur laut sempit yang menjadi titik penting perdagangan energi dunia. Sekitar 20% minyak dan gas dunia melewati selat ini, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Karena itulah, posisi geografis Iran sangat penting bagi keamanan energi dunia. Langit Iran sedang tak tenang, ketegangan kian meninggi. Hari ini jet-jet tempur milik Angkatan Udara Iran terlihat mulai dipersiapkan keluar dari bunker bawah tanah rahasia. Selama bertahun-tahun, Iran menyimpan kekuatan udaranya di kedalaman bumi, jauh dari pandangan satelit. Tapi kini, senjata itu dibangunkan. Satu demi satu jet tempur mulai aktif. Mesin menyala, sistem tempur dihidupkan. Persiapan dilakukan dalam waktu cepat dan terorganisir. Jet-jet tempur Angkatan Udara Iran mulai bersiap untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai ancaman udara langsung dari Israel. Jika benar terjadi konfrontasi udara langsung, ini akan menjadi eskalasi terbuka yang belum pernah terjadi sejak konflik ini memanas.